Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita bisa melanjutkan bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran. Mari kita awali kajian tafsir kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga melalui istiqomah thalabul ilmi, kita semuanya, keluarga kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang melanjutkan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 151 152. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus, fikum rasulam minkum, di dalam diri kalian seorang rasul yang dari golongan kalian sendiri. Yang rasul itu yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yakni Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan senantiasa membersihkan kalian semua, minasyirki, daripada kesyirikan jahiliyah. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yakni Al-Quran. Wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, yakni hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian tidak mengetahui. Maka fadhkuruni adhkurkum, zikirlah kalian semua kepadaku. Kalau di dalam tafsir Jalalain, bis sholati wat tasbihi wa nahwihi, Zikirnya itu dengan cara sholat, dengan kita bertasbih,
maupun dengan yang lain. Adkurkum, maka aku juga akan ingat kepada kalian. Tapi juga ada yang memaknai adkurkum, maka aku akan membalas kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ai bil maksiati, yakni dengan melakukan maksiat. Kita sekarang sampai pada ayat 151 152. Ayat ini merupakan ayat yang sebetulnya memiliki lanjutan daripada perpindahan masalah kiblat yang beberapa pertemuan kita bahas. Dalam pertemuan sebelumnya, ketika Nabi Muhammad ini mengalami perpindahan kiblat, itu merupakan perkara yang sangat kontroversi. Akhirnya sekian banyak ayat itu menegaskan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Udah, kamu pokoknya kalau sholat menghadap kepada masjidil haram. Jangan kalian memperdulikan orang-orang yang mereka itu katakanlah hasud dan sebagainya. Kemudian fala tahsyauhum wahsauni, jangan takut kepada mereka orang-orang yang mencibir kalian, tapi takutlah kepadaku, yakni Allah. Wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun, karena Allah itu ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian semua, dan agar kalian semua mendapatkan hidayah. Baru ditutup dengan ayat ini. Sebagaimana itu pula Allah telah mengutus kepada kalian Rasul yang dari golongan kalian sendiri. Yang Rasul itu yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat daripada Allah. Kemudian Rasul itu wa yu'allimukum wa yuzakkikum, membersihkan kalian daripada kesyirikan. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an. Wal hikmata, dan mengajarkan tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mengajarkan kepada kalian perkara yang tidak kalian ketahui. Makanya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib ini adalah salah satu tugas dari Rasul itu ini. Rasul itu tugasnya satu, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah kepada umat. Tugas Rasul itu, wahyu yang dari langit disampaikan kepada umat. Kemudian tugas Rasul yang kedua adalah wayuzakikum, membersihkan umat dari perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang syirik. Orang-orang yang tadinya menyembah berhala disadarkan oleh Nabi Muhammad dengan bahwasanya berhala itu sebetulnya sama dengan kita, makhluk. Lah kok malah disembah? Kemudian Rasul itu wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan Al-Qur'an, wal hikmata, dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum diketahui oleh umat. Maka bila ada seorang ulama, dia itu mengaku sebagai al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, tugas pokok yang harus dibawa ini, mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat, mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an kepada masyarakat, membersihkan masyarakat dari perkara-perkara yang salah, serta mengajarkan apa yang belum diketahui oleh masyarakat.
Kok ada ulama dia nggak ngajar Quran? Wah ini parah ini, fatal itu. Tugas Nabi seperti ini. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi itu sosok yang luar biasa. Kita bayangkan saja, Nabi Muhammad itu hadir pada sebuah kaum yang mendapatkan julukan jahiliyah, bodoh. Tetapi dengan hadirnya Nabi Muhammad, kaum yang disebut kaum jahiliyah itu diakui. Khairul quruni qarni, masa yang terbaik itu adalah masaku. Para sahabat diakui sebagai orang yang paling fasih di dalam Al-Quran, diakui orang yang hatinya paling baik dan sebagainya dan sebagainya. Setelah hadirnya Nabi Muhammad itu mampu merubah kaum yang tadinya jahiliyah menjadi kaum paling baik. Karena tugas Nabi adalah seperti ini. Kemudian karena hal itu, fadkuruni adkurukum, kalian semua zikirlah kepadaku, maka aku akan membalas kepada kalian atau aku akan ingat kepada kalian. Maksud daripada zikir ini kalau di dalam beberapa tafsir artinya ai as-sholat, kalian sholatlah kepadaku, wat tasbih wat tahlil. Ketika dia itu zikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Ada beberapa penjelasan begini, zikir itu dengan 3 cara. Pertama bisa zikir bil lisan, karena ini menurut tafsir Qurtubi yang paling familiar, zikir dengan lisan. Yang kedua adalah zikir dengan hati. Yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. 3 hal ini semua ada di dalam sholat, ya, semua ada di dalam sholat. Kalau di dalam penjelasan kitab Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang sholat itu maka dia dituntut semua dimensi dirinya, semua bagian dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdiri karena itu sholat, dia kemudian rukuk, dia sujud, gerakannya itu nggak bisa lepas. Ucapannya pun juga nggak bisa lepas. Ada takbir, ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Pun hatinya pun juga nggak bisa lepas. Ada namanya khusyuk, ada namanya khudu', ada namanya tadallul. Maka ketika orang sholat itu semua elemen yang ada pada dirinya itu diambil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini merupakan zikir yang paling utama atau yang paling afdol. Katakanlah ada orang dia tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan orang itu sholat, ulama akan mengatakan lebih utama sholat. Karena apa? Sholat itu zikirnya tidak hanya lisan, tetapi juga gerakan, bahkan hati. Ketika dia itu katakanlah sholat itu termasuk a'dhamul ibadah, ibadah yang paling utama. Jadi kalau di dalam sejarahnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad betul-betul kagum dengan model ibadah para malaikat.
Oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu diajak, ditunjukkan sekian macam cara ibadah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau oleh Allah disuruh duduk, berarti dia akan terus duduk. Cara ibadahnya ya taat kepada Allah itu. Ada malaikat yang dia terus sepanjang waktu membaca zikir. Ada malaikat yang sepanjang waktu dia rukuk, ada sepanjang waktu dia sujud, ada sepanjang waktu dia takbir. Dari sekian macam cara ibadah malaikat ini, Nabi Muhammad kemudian doa, ya Allah, berikanlah aku dan umatku ibadah yang mampu mengumpulkan semua macam cara ibadah malaikat. Ya Pak ya, semua ragam cara ibadah malaikat. Akhirnya diberilah sholat ini. Maka sholat itu jami'atun li ibadatil malaikah. Sholat itu ibadah yang mengumpulkan semua jenis ibadahnya malaikat. Maka ketika menjelaskan ayat zikirlah kalian kepadaku, zikir yang paling utama adalah dengan cara sholat. Kemudian wat tasbih, wat tahlil, wat tahmid. Jadi itu istilah, Pak. Di dalam tasrif atau bahasa Arab itu hammada yuhammidu tahmidan. Kalau tahmid artinya singkatan dari alhamdulillahirabbil alamin. Kabbaro yukabbiru takbiron. Takbir itu singkatan daripada Allahu Akbar. Hallala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu adalah singkatan atau istilah dari la ilaha illallah. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Tasbih itu adalah istilah dari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ketika orang ayo kita membaca tasbih, artinya kita membaca subhanallah. Ayo kita membaca takbir, artinya kita membaca Allahu Akbar. Ayo kita membaca tahlil, artinya la ilaha illallah. Lah itu adalah sebuah zikir yang sangat afdol. Maka itu tidak mungkin dilarang di dalam Islam. Kok ada orang mengatakan tahlilan itu enggak boleh? Ini enggak ketemu ini. Kok orang dia ada orang mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah kok dilarang? Jelas ya Pak ya? Karena di dalam Al-Quran sendiri fadkuruni, zikirlah kalian kepadaku. Cara zikir itu bagaimana? Ada 3 macam. Bisa dengan lisan, lisannya adalah terus ingat kepada Allah, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca katakanlah hauqalah, membaca tarjih, sekian banyak ucapan tentang zikir ini. Atau dengan hatinya, dia katakanlah ketika dia bisa dengan hati, mungkin dia sedang kerja, tapi hatinya terus tertaut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin itu ada yang tanya kepada saya, Pak Ustadz, ketika kita aktivitas kita itu sulit untuk zikir, ini gimana ini? Maka saya menyampaikan satu contoh sederhana. Ibu kira-kira ketika dalam keadaan aktivitas bisa enggak nyanyi? Ya Pak ya, bisa enggak nyanyi? Bisa Pak Ustadz. Nyanyi ibu bisa enggak mengganggu aktivitasnya? Enggak, kadang malah jadi semangat ya Pak ya. Orang katakanlah dia masak sambil nyanyi-nyanyi, dia katakanlah melakukan sesuatu sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyinya, lagu-lagunya tidak mengganggu aktivitasnya. Ini karena orang itu dia senang dengan ini Pak. Ya.
Maka ketika dia di satu sisi bibirnya melantunkan lagu-lagu yang disenangi, di sisi yang lain dia aktivitasnya tetap berjalan. Coba kalau nyanyi itu digantikan dengan zikir atau sholawat, ya Pak ya, sebetulnya bisa. Zikir itu ada yang bil qalbi, ada yang bil jawareh. Makanya banyak ulama itu menegaskan begini. Satu contoh di dalam tafsir Sawi, wala tatruk adz-dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi farubbama dzikrin ma'a ghaflatin yajurru li dzikrin ma'al huduri. Ketika seseorang katakanlah dia ketika zikir tidak bisa sepenuh hati, dia ketika zikir katakanlah hanya memaksakan diri, dia ketika zikir katakanlah masih belum sesuai bayangan dan harapan daripada para ulama-ulama yang telah menerangkan bab zikir. Karena demikian orang ini jangan lantas putus asa, jangan ditinggalkan zikirnya karena ketika zikir dia tidak sempurna. Tetap lakukanlah zikir. Ulama itu menganggap zikir saat kita katakanlah ketika zikir saya ngantuk, ketika zikir saya itu nggak bisa khusyuk, ketika zikir saya itu malah pikiran kemana-mana. Zikir ini seperti orang yang mau menghidupkan api. Ada tumpukan kayu, maka kita ingin menghidupkannya. Tentu ketika kita memakai korek api, sekali kita melakukan belum tentu itu hidup. Harus ada usaha beberapa kali agar api bisa muncul. Begitu juga masalah zikir. Zikir itu patokannya memang di hati, tetapi tidak semua orang bisa serta-merta saat zikir hatinya itu ikut. Ada sebuah proses namanya latihan. Ya Pak ya lah, latihan. Kemudian zikir itu juga jangan kita dikarenakan kita, mohon maaf mungkin satu gambaran begini. Ketika orang itu zikir, kemudian dia menganggap wah ini nanti dianggap riya. Ketika dia zikir, wah nanti saya dianggap sok suci. Satu contoh, ada ulama atau ada orang kemana-mana membawa tasbih. Ulama itu mengatakan begini, janganlah kalian itu meninggalkan satu ibadah karena manusia. Riya itu orang yang dia melakukan ibadah agar dilihat manusia. Maka orang tadi, wah saya kalau zikir saya takut dianggap riya, maka dia enggak jadi zikir. Orang yang meninggalkan ibadah dalam masalah ini zikir karena manusia, itu pun sebetulnya juga riya. Maka ulama menegaskan, ketika kamu zikir ada orang yang hasud, ada orang yang menganggap kamu sok suci, ada orang yang menganggap kamu itu orang yang sok alim dan sebagainya, jangan diperdulikan. Jelas ya Pak? Jangan diperdulikan. Kemudian ayat ini dilanjutkan, washkuruli, syukurlah kalian kepadaku. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, amarallahu ta'ala bisyukrihi, Allah memerintahkan kepada kita syukur kepadanya. Saya mungkin akan menjelaskan panjang masalah tentang ini. Syukur itu perintah Allah. Saya ulangi, syukur itu perintah Allah. Syukur itu bukan sesuatu yang muncul atas kesadaran kita, tapi syukur itu mari kita pahami sebagai kita menjalankan perintah Allah. Satu contoh, ketika kita itu sholat itu kita malas, kita tetap wajib sholat apa enggak?
tetap wajib sholat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kita dalam keadaan semangat sekali untuk sholat, sholat tetap wajib. Ketika kita tidak khusyuk, sholat juga tetap wajib. Kenapa? Sholat adalah perintah Allah. Orangnya mau atau tidak, orangnya khusyuk atau tidak, orangnya katakanlah dia ini dalam keadaan waktunya sempit atau waktunya longgar, dia wajib sholat karena sholat perintah Allah. Syukur sebetulnya juga menempati posisi yang sama, Pak. Syukur itu perintah Allah, tapi seringkali syukur itu difahami sebagai kesadaran kita. Maksudnya bagaimana? Kalau saya merasa dapat nikmat baru saya syukur, bukan difahami sebagai kita itu wajib melakukannya, tapi sesuatu yang muncul dari diri kita. Makanya di dalam kitab ulumul Usuluddin, satu contoh di dalam kitab Jam'ul Jawami', wasyukrul mun'imi wajibun bil akli wajibun bisyar'i la bil akli. Kewajiban syukur kepada Allah yang memberi nikmat itu kewajiban berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Maksudnya bagaimana? Kita mari ketika kita syukur itu sama seperti kita sholat, Pak. Udah katakanlah mungkin kita merasa kurang, tapi kita tetap alhamdulillah, 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 ala kulli hal alhamdulillah. Dipaksa seperti itu. Makanya saya ingin memberikan satu solusi atau pandangan gini ya. Kalau kita syukur jangan nunggu yang besar. Saya ulangi, kalau kita syukur jangan nunggu yang besar. Satu contoh manusia itu sifatnya demikian. Dia pertama hadir di Batam, dia itu enggak punya apa-apa. Kemudian oleh temannya, udah kamu saya kasih 100.000. Dia dapat 100.000 itu seneng, alhamdulillah. Kemudian dia di Batam dapat pekerjaan, kemudian dia dapat gaji, gajinya meningkat, gajinya baik, gajinya lebih besar. Katakanlah 1 bulan dia gajinya 10 juta. Ketika dia cuma dapat 5 juta, dia mengeluh, wah ini kok cuma dapat 5 juta ya. Ya kok cuma dapat 5 juta. Pertanyaannya, Pak, orang ini dulu 100.000 bisa syukur. Ya, 100.000 dulu bisa syukur. Sekarang untuk syukur kok menunggu harus 10 juta. 5 juta dia merasa kurang. Yang salah itu rizkinya atau orangnya, Pak? Ya, Pak. Yang salah rizkinya atau orangnya? Orangnya, Pak. Satu contoh lagi, dia hadir di Batam, kemudian dia itu katakanlah dia tidak punya tempat tinggal. Oleh temannya, udah kamu tinggal di tempat saya saja. Atau oleh saudaranya, udah kamu tinggal di tempat saya saja. Dia di Batam sini punya tempat tinggal, meskipun bukan tempatnya, dia sudah alhamdulillah. Tapi setelah dia pekerjaannya baik, setelah dia katakanlah karirnya meningkat, dia bisa beli rumah, kadang dia berpikir, seandainya dia tidak membeli rumah baru atau dia rumahnya belum direnovasi, dia susah. Dulu jangankan rumah itu pingin nambah atau renovasi, tinggal di tempat yang bukan miliknya saja sudah alhamdulillah. Sekarang dia untuk syukur dia harus rumahnya baru, untuk syukur katakanlah rumahnya harus indah. Itu yang salah rizkinya atau orangnya, Pak? Orangnya, Pak. Dulu dia belum punya kendaraan, ada temannya, udah ayo aku gonceng
kamu mau kemana, saya antar. Atau mungkin temannya minjam, udah pakai kendaraanku saja, dia sudah alhamdulillah. Tapi setelah dia katakanlah pekerjaannya baik, dia dapat gaji besar, dia itu kalau saya belum punya mobil baru, itu dia sulit untuk syukur. Dulu dia untuk alhamdulillah hanya dengan ditumpangi kendaraan temannya itu sudah alhamdulillah. Sekarang untuk alhamdulillah nunggu kendaraannya baru, nunggu dia katakanlah dapat mobil dan sebagainya. Makanya kalau kita itu untuk syukur nunggu sesuatu yang muncul dari kepuasan kita. Anda katakanlah pingin beli rumah, kalau belum dapat rumah baru saya itu sulit untuk syukur, ngeluh terus. Anda katakanlah pingin dapat uang 10 juta karena sedang pingin, kalau belum dapat uang itu ngeluh terus. Cobalah kita mengingat perkara yang kecil, ya, perkara yang kecil. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardo anil abdi idza akala al aklata wa yashrabu asyurbata fayahmadu alaiha. Di dalam hadis itu begini, Allah itu sudah ridho ketika ada seseorang katakanlah dia itu hanya punya makanan satu suap dan minuman satu teguk, kemudian dia itu alhamdulillah. Ridho Allah itu sangat mudah sebetulnya. Ketika ada orang dia itu katakanlah hanya punya makanan satu teguk, makanan satu suap, minuman satu teguk, dia nggak punya yang lain, kemudian dia itu saat dia memakan itu, dia meminum itu, dia alhamdulillah. Ini Allah ridho. Syukur itu sebetulnya mudah. Makanya itu saya berusaha, ya kita semua berusaha, tapi saya secara pribadi berusaha ketat, Pak. Ada namanya alhamdulillah ala kulli hal. Semua keadaan marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau syukur itu menunggu sesuatu yang sesuai harapan kita, umpamanya Anda itu pingin punya rumah baru, kemudian ketika belum dapat rumah baru dia sulit sekali untuk syukur. Lah ini repot, Pak. Syukur tidak berdasarkan perintah Allah, tetapi menunggu orang ini sadar. Ini orangnya itu ketika syukur hanya berapa kali. Makanya ulama mengajarkan kalau kita pingin senantiasa syukur, jangan nunggu keinginan kita terwujud, tapi ingatlah hal-hal kecil. Ya Pak ya. Ketika kita mengingat hal-hal kecil itu, kita akan mudah untuk syukur. Ada orang dia itu katakanlah karena corona ini rizkinya itu menjadi turun drastis. Dulu sebelum corona pendapatannya besar, tapi setelah corona itu pendapatnya kecil. Dia itu kemudian curhat kepada saudaranya, ya, curhat kepada saudaranya. Karena itu saudaranya, maka dia tahu sekian tahun dia perjalanannya, kemudian dibilangi, kamu itu kok gak syukur, 15 tahun yang lalu kamu juga pernah ngomong kepadaku, keinginan terbesarku adalah punya rumah. Ya Pak ya, punya rumah. Sekarang kamu itu rumah kamu sudah bagus, doa yang kamu panjatkan 15 tahun itu sudah diwujudkan. Kok kamu katakanlah sekarang mungkin hanya gara-gara ini kemudian kamu susah? Bukankah Allah memberinya itu lebih besar? Dia seketika itu, Masya Allah, dulu saya itu kesini gak punya apa-apa. Ya Pak ya. Dia langsung seketika itu, Masya Allah, ya Alhamdulillah, masih sangat luar biasa baik. Makanya kita pertama ketika melihat masalah syukur itu jangan pada kepuasan kita,
tapi kita fahami syukur itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita males atau kita semangat, sholat tetap harus dilakukan karena itu perintah Allah. Syukur pun semestinya seperti itu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, jangan malah kalian kufur kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulan daripada kajian kita kali ini adalah marilah kita berusaha untuk zikir kepada Allah sebisa kita. Zahir, katakanlah hati, perbuatan ataupun lisan, mari kita zikir. Dan juga mari kita syukur. Syukur itu perintah Allah. Jangan menunggu kita sadar. Ya Pak ya. Makanya harus dilatih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.